Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan mereview lagi EA lama ya. Ini EA lama, tentu aja EA Marty, yaitu Little Crazy EA. Dan pasti banyak yang tahu ini Little Crazy karena ini developernya adalah Pavel ya. Developernya si Pavel yang punya Not Eastway ya, dan sudah MC ya. Wah, parah banget tuh Not Eastway. Tapi untuk Little Crazy ini lebih safe ya, lebih safe, lebih aman walaupun mati ya, dan bertahan sampai sekarang loh. Ini EA lamanya itu kira-kira setahunan ya, ini setahunan saya sudah gunakan. Silahkan untuk chatnya bisa dicek di playlist Little Crazy. Kemudian menurut saya ini EA yang safe ya dibandingkan dengan Not Eastway gitu, dan marketing yang lain juga, karena ini unik. EA-nya itu jarang sekali OP ya. Ini EA benar-benar yang pertama ya, keunikannya adalah jarang sekali OP. OP itu 2 minggu sekali, bahkan sampai 1 bulan ya. Terakhir itu saya sampai, apakah ada yang salah dengan EA-nya, ternyata emang belum memasuki strateginya, kemudian 1 bulan baru ada OP gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya sekarang kalian mau setting, kemudian besok belum ada OP, 2 hari belum ada OP, seminggu belum ada OP, itu memang wajar aja, karena saya pun nggak ada OP gitu. Kemudian baru 2 minggu baru ada OP ya. Jadi itu keunikan yang pertama. Yang kedua adalah keunikannya lagi adalah setnya ya. Di sini sama sekali nggak ada yang bisa utak-atik, nggak ada yang bisa diubah itu, karena setnya sendiri udah default ya. Setnya default, kemudian benar-benar nggak ada mau multiple berapa, nggak ada, benar-benar ini auto load. Kemudian cuman ada mau long atau short atau keduanya gitu, maksudnya itu buy atau sell, mau keduanya, buy dan sell gitu. Nggak ada lagi untuk inputan loadnya mau berapa, multiple-nya berapa, kemudian strateginya mau gimana, modalnya apa, itu benar-benar nggak ada. Nggak seperti SW yang banyak banget untuk inputannya, benar-benar berbeda. Kemudian untuk pairnya sendiri ya, di sini hanya 3 pair, yaitu di AUD CAD, kemudian NZT CAD, dan terakhir adalah AUD NZT. 3 pair utama ini mirip dengan Not Eastway, dan EA-nya satu lagi itu ada Night Hunter ya. Night Hunter juga yang pakai 3 pair itu ya. 3 pair itu. Kemudian itu keunikan yang kedua, dan yang ketiga itu minimal deponya sendiri adalah 200 ya. Jadi kalau misalnya saldonya itu 100, itu akan muncul di bawah 200, itu akan muncul text box bahwa EA-nya nggak mau aktif ya, dan minimal baletnya 200 gitu. Ada muncul text box-nya sendiri. Jadi harus benar-benar 200, dan ini memerlukan speed yang rendah. Kenapa speed yang rendah? Karena speed yang tinggi itu dia ada template-nya ya. Template-nya kalau misalnya aktif itu kira-kira warnanya hijau atau biru gitu ya. Seperti Tosca ya gitu, mirip. Kemudian kalau misalnya dia speed-nya gede gitu, dia akan merah, jadi nggak mau aktif ya. Sehingga benar-benar ini EA-nya perlu akun dengan speed yang kecil gitu. Makanya pas pakai di akun Chen itu nggak mau OP, padahal untuk untuk balance itu gede ya, karena kita pakai akun Chen. Kemudian ternyata nggak OP-nya karena speednya yang melebar ya, speednya yang melebar gitu, gede. Makanya ini saya pakai di akun Pro ya. Cocoknya sih di akun Pro atau RAW ya. Kenapa? Karena kalau misalnya akun RAW itu speednya lebih rendah, cuman komisinya lebih kecil. Kemudian kalau misalnya Zero itu ya, ini ya komisinya lebih gede ya di Zero gitu. Tapi bisa aja sih, boleh coba ya di Zero, itu berarti lebih cepat untuk TP ya dibandingkan dengan yang akun Pro, karena speed akun Pro itu lebih gede ya dibandingkan dengan yang RAW dan Zero gitu. Nah, itulah keunikannya EA ini ya. Cuman sayangnya ini EA ada DLL-nya ya, ada MISMG 32 DLL yang kemungkinan suatu waktu gitu, kalau misalnya meta tradernya
update ya, update terus gitu, sehingga metadata yang versi lama ini akan jadi old version dan tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan kita tahu bahwa DLL itu memerlukan build metadata yang sesuai ya, yang sesuai dengan DLL-nya. Sehingga kalau misalnya metadata-nya build-nya nggak sesuai, otomatis AI-nya nggak akan bisa di attach ya, nggak akan bisa di attach gitu. Makanya jadinya ini benar-benar apa namanya, kalau misalnya metadata-nya terus update gitu, terus ini AI nggak ada update terbaru gitu, otomatis ya nggak bisa dipakai lagi. Itulah untuk kekurangannya gitu. Kemudian untuk pair-nya sendiri bisa nggak pair yang lain gitu ya? Bisa untuk pair lain, karena di sini bukan one chat setup ya, bukan apa namanya AI-nya sudah isi pair-pairnya apa aja gitu, enggak. Jadi bisa aja dipakai di USD, bisa di Gold tuh bisa aja. Yang penting spreadnya rendah, kemudian dipakai itu jalan gitu. Itu bisa aja gitu. Dan mungkin lebih cepat OP ya, semua sesuai dengan strateginya gitu. Bisa sih pakai pair lain, cuman untuk rekomendasi dari Pavila sendiri itu adalah 3 pair utama ini, AUD CAD, NZD CAD, dan AUD NZD. Kenapa? Karena 3 pair ini merupakan pair yang agak apa namanya lambat untuk volatility-nya ya. Volatility-nya itu lebih lambat dibandingkan dengan USD yang pergerakannya lebih cepat gitu, apalagi GBP yang pergerakan cepat banget gitu. Jadi mungkin yang lebih slow itu, sehingga digunakan itu bisa mati-mati walaupun arahnya trennya kuat gitu, nanti bisa balik arah lagi dengan TP gitu. Kalau misalnya yang kayak GBP itu benar-benar trennya kuat, itu susah banget untuk balik arah gitu, apalagi gold gitu. Nah, kemudian seperti apa sih hasil dari AI Little Crazy ini ya? Mari kita cek. Oke, ini untuk balance-nya kan tadi saya bilang bahwa minimal 200. Jadi ini saya pakai awalnya adalah di 200 USD. Kita cek kemudian di history. Ini mulai kapan? Kita cek tahun 2022, bulan Januari deh ya. Ini mulainya kapan? Oke, deposit ada 400 ya, di sini withdrawal ada 400 juga. Berarti modal sudah balik ya, karena deposit dan withdrawal sudah sama ya, sudah diambil. Kemudian ada profit sekitar 654. Wow, profitnya 654, berarti ini sekitar berapa ya? Kalau misalnya berawal 200, berarti itu sekitar 150% lah ya, 150-an lebih ya. Untuk ini selama berapa lama? Kita cek dari tanggal ini, mulainya awal dari tanggal 2022 bulan 8 Agustus tanggal 10. Oke, berarti dari Agustus sekarang November 2023, berarti ada 1 tahun lewat 3 bulan ya. Setahun lewat 3 bulan, cuman baru 150%-an ya. Kalau misalnya dari segi waktu ya, dari segi waktunya itu lumayan panjang, lumayan lama, setahunan, dan cuman baru grow-nya 100%-an, itu masih tergolong kecil sih ya, tergolong kecil. Karena untuk EA martingale itu biasanya paling cepat itu ada sebulan 2 bulan tuh sudah 100% gitu. Apalagi untuk rata-rata sih 3 bulanan sudah 100%-an gitu. Sedangkan ini Elite Gaji Marti setahunan baru 100%. Makanya ini saya bilang bahwa ini lebih safe gitu dibandingkan dengan EA martingale lain ya, apalagi not SW ya, itu saingannya. Kemudian nih ada C3. Nah, itulah sama dengan not SW ya. Ada C3, C4 ini mulai dengan martinya ya. Kalau misalnya untuk 200 USD itu dia akan mulai dengan lot 0,01 ya. Kita cek di sini lot paling gede berapa ya. Ada 0,02 ya. Ini berarti awal C3, C4 ya, berarti kedua. Kemudian mana lagi nih yang lot yang gede? 0,02 ya, berarti lot yang gede ini masih. Kita cek lagi. Wah, ini 0,07. C5 ya, C5 di AUD NZD ya, ada C5. Berarti 345. C4 AUD NZT mana ya? AUD NZT buy. Kita cek, oh di sini ada. Ini dia berarti AUD NZT, berarti dari mana ya? Dari ini ya, C3 ya. C3, C4, C3, C4, C3, C3. Ini C3, 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 C4, C4. Oke, C3. Nah, ini berarti
OP-nya hampir sama kayak NoteSW ya. Maksudnya di sini adalah OP1 dan OP yang kedua, walaupun pairnya sama itu TP-nya itu berbeda ya. TP-nya yang berbeda. Jadi antara OP yang pertama dengan yang OP yang kedua itu TP-nya berbeda. Kemudian untuk OP yang ketiga dia akan menyesuaikan ke TP yang OP yang pertama. OP yang keempat dia akan menyesuaikan ke TP yang kedua. Jadi tiap OP di sini dia mempunyai satu line ya, satu line untuk martingale selanjutnya. Nah, itu benar-benar mirip dengan NoteSW. NoteSW juga seperti itu. Cuman ini lebih lama ya, OP-nya benar-benar lebih lama. Saya nggak tahu apa perbedaan di inputannya karena memang benar-benar di Little Crazy ini nggak ada yang bisa diinput apapun gitu, nggak ada sama sekali gitu, nggak ada keterangannya juga gitu, sehingga perbedaan dari NoteSW itu cuman di lebih ke lebih ke jangka waktu OP-nya aja ya. Ini lebih lamaan daripada NoteSW itu. Kemudian 0,07 tadi ya, yang paling gede kita cek lagi. Nah, di sini saya WD ya. Ada WD modal di sini ya. Berarti sudah sudah 100% ya, berarti ya 100% ya. 100%. Kemudian saya WD untuk modalnya. Ini bulan berapa? 2022 bulan Desember ya. Desember tanggal 24. Saya sudah WD modal. Berarti dari Agustus sampai dengan Desember itu sekitar 1 2 3 4, ada 4 bulanan ya. 4 bulan sudah 100% gitu. Udah saya WD. Nah, makanya di sini akhirnya mulai lagi. Berarti ini harusnya kalau misalnya tadi 600 itu sekitar sudah 100 200%-an ya. 200%-an harusnya gitu. Tapi karena ini saya modalnya sudah ini ya, udah diambil, saya hitungnya berarti 200 benar ya. 200 kan 100%. Kalau misalnya 600 berarti 200 berarti sudah sekitar 100 200 300% ya, berarti ya harusnya sudah 300% ya. Berarti perhitungan saya tadi salah ya, berarti harusnya udah 100 200 300% ya kalau misalnya profit 600 tadi. Oke, lanjut lagi. Mana sih yang lotnya yang gede? Lotnya yang gede lagi ini ada 0,04. Kemudian lanjut lagi, ini 0,07 lagi ya, 0,07 lagi. Nah, kemudian saat sudah balance itu kan awalnya 200 itu mulai dengan 0,01. Kemudian kalau misalnya sudah 400 itu dia akan mulai di ini 0,02. Ini ada C3 nya nih, 0,02. Dia akan mulai di 0,02 gitu, dan selanjutnya di 0,03. Oke, mana lagi lot yang gede? 0,06. Nah, ini udah mulai ada 0,05 ya, C4. Oke. Nah, ini sudah mulai di 0,03 dengan balance 600 ya. Balance 600 dan udah 0,03. Berarti kemungkinan ini bertambah 0,01 ya tiap kenaikan 200 ya. Tiap kenaikan balance 200. Ini C4-nya udah 0,05. Tapi ini ada juga yang masih di 0,02 gitu. Benar-benar gak tentu ya, ada yang 0,02, tetap ada yang 0,03 gitu untuk penambahannya. Mirip sama ini sih, NoteSW ya. Benar-benar emang satu developer sih sebenarnya. Cuman ini lebih jarang OP dan lebih safe aja. Oke, sekitar udah ya 600 ya. Setahun berarti 300% ya. Nah, mungkin lebih pastinya untuk dadonya berapa, floatnya sampai berapa USD itu kita cek di MK5-nya. Nah, ini dia MK5-nya, dan saya di sini sampai ternak ya, ternak akun, ada 3 akun dengan EA Little Crazy ini. 2 akun yang MT4, 1 akun yang MT5. Sayangnya yang MT5 ini saya pakai yang EA copy karena yang pakai MT5 sebelumnya itu seperti yang saya bilang tadi, metadatarnya itu update, sehingga metadata yang MT5 itu update sehingga DLL-nya itu nggak bisa dipakai lagi
ya, sehingga saya mengakalinya dengan kopian dari MT4 ke MT5. Nah, di sini tuh persentasenya ada 549% ya. Berarti saya tadi hitungannya salah ya. Berarti harusnya 100, 200, 300 persenan gitu. Tapi ini sudah ada withdrawal sehingga persentasenya amburadul. Berarti harusnya karena profitnya 600 itu sekitar berapa? 300 persenan. Oke, drawdownnya di sini 32,9%. Ini menurut saya masih tergolong rendah karena biasanya EA martingale itu untuk drawdown pasti biasanya di atas 50%. Apalagi ini EA aktif 24 jam nonstop, nggak ada share auto sama sekali, nggak ada share on off. Takutnya share on off itu nanti harusnya OP malah nggak OP, malah OP-nya lama lagi gitu, karena ini kan EA-nya jarang banget OP gitu. Sehingga kalau misalnya ngapain di on off gitu, biarin aja aktif 24 jam sehingga seminggu 2 minggu baru ada OP gitu. Makanya karena jarang OP, nanti kalau misalnya di off kan lebih jarang lagi gitu kan, makanya on aja 24 jam dan ternyata masih bertahan sampai sekarang. Kita cek drawdown. Nah, ini pairnya ya, 3 ya, AUD NZD sama AUD CAD. Kemudian untuk trading days-nya itu ada 97 ya, kecil ya karena jarang sekali OP ya, makanya trading days-nya juga kecil ya karena jarang OP-nya. Lanjut ke drawdown. Nah, ini dia drawdown tadi 32,93%. Ini buy equity ya. Buy equity berarti ada floating dari martingale-nya. Itu sekitar 201,35 USD. 201,35 USD. Berarti ini tergolong gede ya untuk floating minusnya. Tapi cuma 32,9%. Kok bisa gitu kan? Karena ini aja untuk drawdownnya sampai 200-an gitu, kok bisa cuma 32%? Kenapa? Karena balance-nya sudah meningkat ya, sudah meningkat jadi sekitar 600-an, sehingga pas floating di 200-an itu dikalkulasikannya drawdownnya masih tergolong rendah, sekitar 32,9%-an gitu. Padahal untuk dari angka sendiri 200 itu cukup gede ya, apalagi kalau misalnya baru memulai, kita baru pakai di 200 USD ya. Terus kenapa jadi 200 USD? Karena semakin bertambahnya equity-nya, balance-nya itu otomatis slotnya juga naik ya, sehingga floating-nya juga akan naik gitu. Makanya sebenarnya setara aja ini sampai dengan 200 USD dengan 32,9% gitu, dengan misalnya pakai balance all di 200 USD. Ini karena bertambah balance-nya, makanya floating lotnya bertambah, floatingnya juga otomatis bertambah gitu. Jadi 200 itu masih tergolong safe lah untuk pakai EA Little Crazy ini. Nah, mana sih benar nggak untuk saya di sini ternak akun? Kita cek lagi nih. Saya back ya. Saya back. Mana sih? Ini di MK5 saya. Tuh ada ya Little Crazy CT dan Little Crazy MT5. Tuh, ini baru 70%. Ini baru saya mulai ya. Ini saya mulai deposit awal di 400 ya. Makanya dia baru 70%. Saya pakai deposit di 400. Kemudian ini tuh udah profit sekitar 278 ya. Makanya masih 7%. Kemudian sampai dengan drawdownnya berapa? 31 ya. 201,36 karena lotnya sama dengan yang tadi. Lanjut lagi yang MT5 deh. Kita cek yang nih, yang MT5 ini pakai copy ya. Untuk deposit awalnya itu 200 USD, kemudian sudah 188% ya. Profit 376 dengan drawdown yang lebih gede, 47,9%. Kenapa? Karena ini awalnya saya pakai di EA yang Crazy MT5 ya. Dan ternyata di MT5 itu OP-nya agak berbeda dengan yang di MT4 karena pergerakan price-nya juga berbeda ya, sehingga MT5 itu bisa OP duluan dibandingkan yang di MT4. Sehingga kalau misalnya OP duluan, otomatis martingale-nya juga bertambahnya lebih dulu dibandingkan dengan yang MT4. Sehingga di yang MT5 ini lebih gede untuk drawdown-nya, itu sampai dengan tuh 40% aja di sini, cuman equity-nya 181 ya. By equity-nya itu floating minus 181,31. Nah, otomatis di sini untuk tentu relatif ke
besarnya saldo ya, besarnya balas atau equity ya, sehingga kalau ini 47,9% itu karena equity-nya masih kecil ya. Dibandingkan dengan yang tadi itu liter crazy-nya itu yang MT4 sudah sekitar 600 lah equity-nya. Sehingga cuman saldonya 30 ya, 32,9%. Padahal untuk floating Indonesia itu lebih gede dibandingkan dengan yang MT5 ini. Floating Indonesia tadi kan 200, dengan di sini cuma 180-an ya. 180-an. Oke ya, ini buktinya saya sampai ternak 3 akun gitu. Kurang mewah apalagi ini AI ya, tinggal kurang bagus apa lagi gitu. Dan cuman AI ini yang saya ternak sampai 3 akun. Untuk AI martingale lainnya itu cuman 1 akun. Bener-bener deh, cuman 1 akun, 1 akun nggak ada ternak lagi. Cuman ini AI yang sampai saya 3 akun karena OP-nya yang jarang. Sekali OP itu profitnya yang lumayan dan masih bertahan ini sampai sekarangnya setahunan, tahun 3 bulan, dan harapannya terus bertahan ya, dan semoga aja masih bisa dipakai ketika MetaTrader-nya update lagi atau bahkan ada updatean terbarunya ya, sehingga bisa digunakan yang versi terbaru lagi gitu. Oke ya, sip, cukup dulu ya. Kalau misalnya nggak ada updatean ya nanti akali lagi gimana caranya. Pokoknya ini benar-benar bagus ya menurut saya. Kalau menurut kalian ini kurang bagus, mungkin ya silakan rekomendasi apa yang lebih bagus menurut kalian dan sudah ada hasilnya ya, mungkin biar bisa saya review. Kalau misalnya ada untuk pasar investornya itu lebih bagus lagi. Oke. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang dengan atau uang yang ada sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.